Duduk saudara. Kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Saya ulangi lagi. Demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, bukan engkau yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih engkau dan saya. Maka dari itu saudara, kata-kata ini bukan berarti bahwa jikalau saudara itu belum bertobat, Yesus belum memilih engkau. Yesus kerap kali memilih orang sebelum orang itu bertobat, sebelum orang itu mengerti. Ya sudah memilih. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari, kalau saya katakan kepada saudara bahwa waktu saya ketemu dengan Tuhan di Yerusalem, apa yang kamu minta? Kamu boleh minta apa saja yang kamu kehendaki aku berikan. Dan saya dituntun Roh Kudus meminta hanya satu. Meminta hanya satu. Apa? Menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, perhatikan saudara, aku minta hanya satu saja, menyenangkan hatinya Tuhan. Beda enggak? Aku mau menyenangkan hatinya Tuhan. Kamu nyanyi enggak? Kerap kali ku mau menyenangkan hatinya Tuhan. Sama aku minta, aku dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Sama enggak? Sama enggak? Enggak sama. Kalau saudara dan saya minta, itu usaha siapa? Tuhan. Kalau saudara yang mengatakan aku mau menyenangkan hatinya Tuhan, usaha siapa? Hati-hati saudara. Kita kerap kali mau menjadi orang pilihan Tuhan dengan cara kita. Kita mau menyenangkan hatinya Tuhan, mau menggenapkan target dengan cara kita. Saudara tidak akan sampai. Saudara tidak akan sampai. Maka dari itu saudara, kita belajar akan panggilan Musa. Musa dipilih oleh Tuhan. Musa ditetapkan oleh Tuhan. Justru di tengah-tengah daripada penganiayaan, di mana anak laki-laki orang Israel harus dibunuh. Tapi Tuhan memilih Musa. Dan Tuhan yang mengatur langkah-langkah. Musa pada waktu dipilih masih bayi, saudara. Saudara dipilih Tuhan masih bayi atau dalam kandungan. Nah, pinter. Kalau saudara dan saya dipilih dari dalam kandungan, jadi kalau saudara bisa mengenal Tuhan, itu karya siapa? Tuhan. Betul? Betul. Tapi ada tapinya saudara. Saudara turut berjuang enggak? Saudara turut berusaha enggak? Apa bedanya berjuang sama usaha? Beda. Usaha itu cuma sekedar.
Tapi kalau berjuang itu sampai mati. Beda saudara, makanya dinamakan pejuang ini beda. Mesti berani mati. Nah, maka dari itu saudara kita harus perhatikan, ada bagian kita yang kita harus bayar, ada bagian Tuhan. Supaya saudara jangan mengambil bagiannya siapa? Tuhan. Tetapi kita tidak sadar kita mengambil bagian Tuhan. Maka dari itu saudara harus belajar benar-benar. Kenapa saya menangis terus kali ini? Saya tidak tahan. Saya diingatkan Tuhan, saudara. Nah, waktu saya di situ saya datang sudah berlutut, saya nangis terus saya bilang, Tuhan, hatiku ya sedih seneng, tapi ya susah saudara. Kenapa? Saya diingatkan pada waktu saya sudah menikah tapi belum lulus ujian, dan saya mendapatkan mimpi itu 3 hari berturut-turut nyambung. Jadi mimpi itu nggak mimpi biasa saudara. Hari ini mimpi gitu, saya renungin terus, besoknya malam mimpi lagi nyambung. Jadi enggak ini terulang enggak. Oh, saya ingat, oh di sini mimpi lagi. Kenapa ke sini? Terus hari ketiga nyambung lagi. Dan ternyata saudara, itu pelayanan, menetapkan pelayanan saya dan pengikutan saya pada Tuhan. Pada waktu saya di mimpi pertama itu, saya ingat bahwa saya mau ikut Yesus. Karena saya dipanggil, saya ikut, saya mau. Tapi saudara, nah ini loh, kita harus menyadari dan cara Tuhan berbicara itu macam-macam. Salah satu yang saya ceritakan ini adalah mimpi. Kalau saudara dan saya sudah diangkat oleh Tuhan menjadi anak, umpamanya saudara ini warga negara Indonesia, kemudian saudara pindah ke Amerika jadi warga negara Amerika, saudara ini belajar bahasa Inggris enggak? Kenapa? Sebab kamu jadi warga negara Amerika, bahasanya Inggris. Lah, kamu ini warga negara surga enggak sekarang? Amin. Sudah belajar enggak bahasanya surga? Nah ya gue. Loh, sudah berapa tahun jadi warga negara surga? Bertahun-tahun. Belum bisa bahasa surga, bayangin. Bingung enggak kamu? Sebab saudara tahu, di surga nanti itu perkataan kita tidak banyak dipakai. Sebab lidah kita ini najis di hadapan Tuhan. Jadi bahasanya bahasa apa? Ya bahasa surga, tapi apa itu? Karunia lidah. Itu memang bahasa, salah satu bahasa roh. Tapi bahasa di surga itu tidak karunia lidah. Bahasanya apa? Rohmu ngomong dewe. Jadi kamu baru sedemikir sudah tahu. Jadi nanti di sana itu saudara tidak usah gini, ngomong dulu dah. Mamanya saudara di tingkat bawah, yang lain di tingkat atas. Nah, terus kepengen ketemu, sebab kenal semua saudara. Jadi jangan khawatir nggak kenal. Saya tidak kenal saudara. Ya toh? Mau tanyain nama satu-satu, lupa. Jadi jangan tanya, Pak kenal aku enggak? Jangan, wis itu alergi buat saya. Sebab setiap kali mesti tanya ya, Pak ingat enggak saya? Waduh. Aku bilang mau dijawab enggak ingat, sombong. Dijawab ingat, bohong. Wong enggak ingat. Jadi jawabnya bagaimana? Ayo coba, saudara kepengen dijawab apa? Ya paling-paling cengar-cengir ya. Jadi terserah kamu nganggapnya bagaimana. Lalu bagaimana saudara? Bingung saya. Sebabnya apa? Bahasa sana itu gak usah ngomong. Contohnya pada waktu saya cuma mata saya gini loh.
Tuhan ini bilang, kamu cari apa? Cari malaikat. Katanya cantik-cantik. Lalu Tuhan bilang, gak ada dosa di sini loh. Mikir malaikat cantik dosa. Sebab saya bekas mata keranjang. Bekas loh ya. Jadi nanti jangan adanya ngantuk ngomong di sini. Oh Pak Yayusa ya masih mata keranjang. Awas loh ya. Sebabnya apa? Yang kamu dengar tuh selalu diputer-puter sampai saya bingung. Saya enggak pernah ngomong toh bahwa ini seminar Juni selesai toh. Memang selesai toh. Tapi saya enggak pernah ngomong toh, habis Juni saya mati. Enggak ada toh. Bayangin saya sudah dipanggili orang. Pak, habis Juni nanti Bapak pulang ya. Aku bilang, siapa yang ngomong? Lo Pak Yusa. Mateng aku. Enggak, aku enggak pernah ngomong. Dia tahu enggak pernah ngomong toh? Enggak pernah toh? Iya kok bisa diomeni, saya sudah mau pulang. Ribut nanti lagi. Saya ini aduh, jadi hamba Tuhan itu sudah serba salah saudara. Mesti salah. Pulang salah, enggak pulang salah. Jadi makanya saudara mesti kenali Tuhan. Bahasa Tuhan itu luar biasa. Pada waktu saya mau mendapatkan fitnahan, Tuhan ngomong sama saya 3 kali. Ngomongnya gini, Yusa, aku mau tinggikan kamu. Aku bilang, aku udah suka, udah kepengen. Aku bilang, enggak, kau tidak mau ya aku mau. Terus ya sukamu, itu hak kamu. Habis itu di Bandung. Terus saya di khotbah di Kudus. Tuhan ngomong lagi, aku mau tinggikan kamu. Buat apa sih Tuhan? Itu harus. 1 kali ngomong lagi. Wah mateng ya aku. Aku sudah tahu wataknya ini. Wah Tuhan ngomong repot ini. Dan saya baca Alkitab langsung ngomong, sebentar lagi Yesus ditinggikan. Wah aku bilang, wih mati disalib. Wah gawat ini aku bilang. Waduh, itu bahasane Tuhan itu lain saudara. Benar sebentar lagi difitnah habis-habisan saya. Waduh. Gara-gara apa? Istri saya mau mati tidak jadi. Kalau tidak jadi mati itu sing seneng aku apa kamu? Saya toh. Sebabnya aku tidak boleh kawin lagi. Nah itu masalah. Loh kalau mati boleh kawin lagi lumayan. Loh, soalnya pada waktu itu saya masih umurnya 51 kok. Jadi kan masih lumayan. Tapi Tuhan pesan sebab saya sebetulnya tidak boleh kawin saudara. Saya dulu sama istri saya itu tidak boleh kawin. Kenapa? Tuhan bilang lebih baik kamu tidak kawin. Saya bilang Tuhan tidak bisa. Aku tahu watakku. Tidak kawin, bubar. Jadi hamba Tuhan. Waduh, susah mata keranjang. Aku bilang tidak bisa Tuhan. Tuhan bilang boleh, tapi harus bayar harganya. Ya. Dan janjian saya cuma sini. Setelah kawin punya anak 1, silahkan apa saja yang kamu lakukan. Dan jangan main-main. Demikian saya menikah sama istri saya, punya anak Iin 1 umur 1 tahun. Langsung Tuhan ngomong. Persis ngomongan Samuel. Saya ngalami di kamar, tidur jam 2, dipanggil. Nama saya dulu bukan belum Yusa, masih namanya Chongsin. Jadi dipanggilnya juga nama Chongsin. Jadi jangan, waduh sudah Yusa belum. Dipanggil 3 kali. Chongsin. Bangun kaget cari. Siapa yang manggil? Sepi jam 2 malam. Pagi. Gak ada orang. Tidur lagi. Panggil lagi. Keras lagi. Kaget lagi. Demikian dipanggil ketiga saya sadar. Samuel diundang. Langsung saya lutut. Ya Tuhan, apa? Ingat perjanjianku dengan engkau. Janji apa? Kamu janji kok kalau sudah kawin punya anak 1, saya suka aku toh? Ya, oke. Sudah waktunya tiba. Anakmu sudah umur berapa? Setahun. 1 toh? Ya. Sekarang kamu pilih istrimu atau anakmu yang harus pulang. Bayangin.
Jadi setiap perkataan yang kamu ucapkan janji harus mempertanggungjawabkan. Jangan sembarangan, jangan sumpah, jangan janji. 2 hamba Tuhan di Bandung, kakak adik, kembar kalau tidak salah ya, kembar. Janji tak sama. Nanti nek mati bareng ya, nek mati bareng ya, nek mati bareng ya. Janji ngomong terus saking senenge kakak adik ini janji. Saudara tahu, yang satu sudah menikah, yang satu sudah menikah, yang satu di Bandung mati kakaknya plus. Adiknya dari Singapura pulang ke Bandung untuk menghadiri ke pemakaman, di tengah jalan mati. Jadi pemakamannya tetap 2 kakak adik. Saudara, hati-hati makanya kalau janji. Mumpung sekarang belum mati, janjinya dibatalin dulu. Maka dari itu, pada waktu saya ditanya begitu saudara, pilih. Wah bingung saudara. Benar-benar bingung, makanya gampang janji tapi kalau sudah mempertanggungjawabkan benar-benar pusing. Makanya jangan bayang-bayangin, tapi hadapi. Nah, pada waktu itu saya bilang, Tuhan, kalau anakku mau ambil, aku sih rela, mau bikin lagi bisa. Nah ya dah, istriku rela ndak. Nanti susah ya repot, saya bilang. Kalau istriku mau ambil, aku ndak sanggup miara anak tanpa ibu. Kawin lagi juga ndak boleh kok. Ya kan punya anak siji kan repot. Ndak punya ibu, saya bilang. Wah susah dah. Udah, saya bilang. Pilihan. Mau anakku, mau istriku, sasukamu. Diambil dua-dua, oke. Saudara, kalau saudara nanti kenal sama Tuhan, saudara akan tahu dihadapkan kenyataan demi kenyataan dan tidak bisa kamu lari. Waktunya tiba, saya pulang, ketemu istri, ngomong lagi Tuhan. Makanya saya bilang, bicara dengan Tuhan, kamu harus benar-benar mengusahakan, berjuang untuk bisa mengerti suara Tuhan, cara Tuhan berbicara. Supaya saudara ini nanti di dalam kesulitan apapun, saudara tidak mencari hamba Tuhan yang lain. Seperti bangsa Israel, dia berkata apa? Musa, lebih baik engkau yang bicara sama Allah, mewakili kami. Rugi saudara. Maka bangsa Israel tidak masuk Kanaan karena dia tidak mau sendiri pribadi. Maka dari itu hati-hati saudara. Saudara harus benar-benar belajar firman Tuhan dan pelajari, perjuangkan benar-benar untuk mengerti caranya Allah berbicara. Nah, setelah itu saya bilang sama istri saya, kamu pilih, kamu atau anakmu yang pulang. Istri saya cuma nangis terus. Saya bilang, sorry ya, aku tidak bisa nangis. Bapakku sudah tahu, bapakku di surga itu kalau sudah bilang gitu, tidak bisa, tidak harus kamu milih. Lah terus kalau, ini perhatiin saudara, kalau aku serahkan seperti Abraham, dibalikin enggak? Jadi nyerahkannya dikasih tali, nanti dikasih ke ditarik. Tidak bisa, Tuhan tidak bisa diakali saudara. Percuma. Aku bilang, kalau kamu punya iman seperti Abraham, serahkan dan anggap itu mati sungguh-sungguh, kemungkinan bisa dibalikin, kemungkinan. Tapi Tuhan lihat hatimu. Habis itu dia bilang, ya sudah. Nah, saya kembali sekolah. Saudara tahu, saya ujian kurang sehari, dikasih telegram sama istri saya. Anak sakit keras, segera pulang. Tahu enggak saya? Apa itu tandanya? Mati anakku. Nah, saudara, saya ambil telegram itu, teman-teman saya bilang gini, pulang, tinggal aja ujian. Toh 3 bulan ujian lagi, gugur, enggak apa-apa. Saya bilang, enggak. Saya masuk kamar. Saya enggak bicara apa-apa. Saya ngambil telegram, saya berlutut, saya giniin. Tuhan, baca. Saudara,
Itu Alkitabiah enggak? Nah, itu Alkitabiah loh. Kalau saya ngajari itu Alkitabiah loh. Ada. Saya berkata, Tuhan, baca. Saya tunggu sebentar. Terus aku bilang, bagaimana? Jadi data ulangi telegramnya. Sudah disuruh baca kok. Kamu ulangi. Bagaimana? Karena istrimu menyerah dan rela. Aku kasih kamu anakmu kembali. Saya tidak pulang. Bayangin, teman saya bilang, Bapak gila. Aku menilai, tidak apa-apa, anakku sembuh kok, tidak sakit, tidak jadi mati. Tahunya, Tuhan, bagaimana? Dia ngomong tadi, sembuh. Tuhannya ngomong, iya. Kok aneh? Nah. Makanya kalau saudara jadi warga negara surga, pasti dicap aneh. Kalau tidak dicap aneh, belum warga negara. Makanya itu, untungnya istri saya sudah tahu keanehan saya. Jadi saya tidak pulang habis ujian, besoknya pulang, istri saya sudah tahu. Aku bilang, kamu tidak marah kalau aku tidak pulang. Aku sudah tahu, pasti Tuhan ngomong sama kamu. Kesembuhannya bagaimana? Pada waktu itu Iin mati. Mati saudara. Sampai mama saya sudah di telegram dari Semarang ke Jepara, anak Chongsin meninggal. Jadi datang saudara. Tapi demikian diserahkan, mati diserahkan. Tuhan, aku serahkan anak. Bangkit. Jadi ngalamin sendiri, aneh-aneh. Jadi kalau Iin itu memang anak ajaib gitu. Mati hidup, ya toh? Buta tuli normal, ya toh? Memang sudah bukan milik dia itu. Jadi hidupnya itu hidup apa? Tambahan. Bukan miliknya dia. Maka dari itu saudara, Denny juga begitu. Anak saya semua saya dituntut. Denny itu umur 3 bulan itu sudah tinggal kulit sama tulang. Kayak kera. Aku sampai gini, Bok, ini piye anakku kok kayak gini. Anak laki satu-satunya kayak gini. Aduh Tuhan. Saya tidak sampai hati saya bilang, Tuhan, udahlah bawa pulang aja. Sebabnya apa? Onderdile kurang. Jadi dokter zaman tahun 68 itu onderdile tidak ada. Jadi empedunya itu sambungannya tidak ada. Jadi empedunya itu gelundang-gelundung gitu, tidak ada sambungannya. Jadi makanan itu tidak bisa diambil vitaminnya, saudara. Saya tanya sama dokter, dokter ini bagaimana ini? Tidak bisa. Hidupnya harus disuntik terus. Antara mati dan hidup. Aduh, aku bilang, anak kakak istri saya mati dalam waktu 6 bulan. Nah dia 3 bulan. Ternyata ini turunan, saudara. Nah, kalau dulu tahu deh turunan ya tidak mau. Nah, turunannya kurang onderdile. Nah, susah. Lah Tuhan bilang itu jodohmu ya tak tangkap, mestinya sempurna. Ada kurang. Tapi makanya di dalam Yesus kurang sekalipun bisa ditambah, diciptakan baru. Jadi bukan kesembuhan, saudara, penciptaan. Karena fotonya ada. Tidak ada. Saya dokter bilang, ini harus dioperasi. Kamu operasi itu buat apa? Cuma dilihat. Loh. Terus mau tutup lagi. Iya, lah ngapain? Aku mau suruh bayar. Enggak. Lah terus bagaimana? Ya biarin. Loh, lah biarin bagaimana? Ya nanti dulu. Saya sembahyang. Tuhan yang mau ngomong loh saudara, ngomong loh dia. Anakmu harus pulang. Bayangin saudara. Makanya saudara harus kenali. Ngomong Tuhan sama saya, sama adik-adik saya ngomong harus pulang. Yang tidak saya terima cuma istri saya. Sebabnya apa? Sebab anak laki ini persis bapaknya. Dan dia ini anak kesayangan bapaknya. Umur 12 bapaknya pulang kok. Jadi punya anak persis bapak itu, wah rasanya itu milik dia nomor 1.
saya jadi nomor 2. Jadi dia lalu ngotot anaknya mestinya. Saya bilang, kamu ini egois, tidak sadar. Anak kayak begini kok dituntut hidup terus. Sampai tulang kering kayak gini. Waduh, sampai bilang, saya tidak sanggup lihat. Kayak orang kelaparan. Sudahlah, bawa pulang. Akhirnya dia rela. Sampai saya marahi akhirnya. Kamu jahat. Kamu ibu yang kejem. Kamu ibu yang tidak sayang anak. Akhirnya dia nangis. Serahin. Akhirnya dia rela. Ya, oke? Oke. Saya dulu kerasnya kayak begitu, saudara. Istri saya marahin, habis itu dia oke. Langsung saya bilang, besok pergi rumah sakit, bawa duit, bayar, bawa pulang, biar cepat mati. Itu watak saya, saudara. Jeleknya kayak apa? Istri saya nurut, ya sudah, gak sukamu. Makanya ini luar biasanya kalau Tuhan itu memberi. Biarpun kurang under diri, tapi di pihak yang lain itu luar biasa. Dia nurut. Saya bawa duit, masuk rumah sakit, mau bayar nih. Tak pikir cepat mati, biar pulang. Saya itu orangnya kalau sudah dapat ya sudah selesai, cepat-cepat. Sedang jalan, saudara, jalan ke sal ini, ngomong. Saya gandeng dia, ngomong, Tuhan, anakmu hidup. Hari Senin jam 9 bawa pulang. Oh, saya langsung, Sekali lagi. Jadi kalau dengar itu jangan langsung terus puji Tuhan, belum tentu. Sebab Alkitab harus diuji, bilang, ujilah tiap-tiap roh. Aku bilang, Tuhan, kalau ini engkau ngomong sekali lagi. Ini bukan dari hati, ngomong dari luar, audible. Anakmu hidup jam 9 hari Senin bawa pulang. Aku bilang, amin. Wah, langsung istri saya bilang, apa ya? Gak jadi mati, hidup. Wah, seneng setengah mati dia. Wah, puji Tuhan. Wah, saya ya turut seneng ya toh. Tapi saudara, nah ini jalannya ini yang saudara harus bayar. Waktu saya ketemu dokter spesialis Binader bilang gini, spesialis anak. Saya bilang, dokter, anakku hari Senin jam 9 sembuh. Dia bilang, apa? Nanti empedunya ada sambungannya. Saya bilang, kamu ini kan dokter gigi toh? Ya, kok gila. Langsung diginiin loh, gila. Tapi pada waktu itu tuh Isa punya iman yang timbul luar biasa. Saya bilang, dokter buktikan jam 9 hari Senin. Kalau tidak jadi, jangan percaya. Yesus Tuhan luar biasa. Ya, dokternya orang Katolik. Buktiin, saya bilang. Lalu dia itu bisa jengkel sama saya, marah, tapi membuktikan. Dia bilang gini, oke, hari Senin saya tidak praktek. Saya korbankan duitku. Saya mau buktikan dokter gila. Saya bilang, buktiin nanti yang gila saya apa kamu, saya bilang. Sebab dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu bisa ngomong. Jadi pada waktu itu tidak percaya. Senin saya datang, saudara. Wes bawa duit, sudah percaya, nekat, saudara. Sama saya istri saya sih hahaha ya anaknya itu. Saya masuk situ ketemu dokternya jam 8. Saya bilang, wah dokter tidak praktek. Ya gara-gara kamu. Terus tidak ada perubahan. Loh, saya bilang jam 9. Loh, harusnya kan ada penyembuhan. Mana? Loh, Tuhan tak ngomong sembuh pelan-pelan. Dia berkata jam 9 anakmu sembuh. Jadi sebelum jam 9 ya belum. Diperiksa lagi. Jam 9 kurang seperempat. Tidak ada apa-apa. Marah saudara. Aku turut-turut gila. Wah. Aku bilang sebentar, kurang seperempat jam. Saya bilang, mana mungkin? Iya makanya itu buktiin, saya bilang. Nah ini kurang ajar sekali saya itu. Kok bisa punya keberanian itu bagaimana? Nah itu yang saudara harus alami.
Tuhan, bukan saya, saudara. Tuhan. Saya punya keberanian, punya iman, mesti jadi. Makanya itu kalau kamu kenal Tuhan, kalau sudah dapat firman, itu rema, itu pegang, mesti jadi. Tapi jangan logos, jangan umum. Nah, pada waktu kurang 5 menit, dia bilang, periksa lagi. Tidak ada apa-apa. Lihat itu kurang 5 menit. Loh, nanti dulu pas. Ambil anaknya, saya bilang kurang 5 menit. Ambil dokter, ambil. Dia ambil. Periksa, saya bilang. Jadi saya ganti merintah deh. Dia ganti marah kan. Yang diperiksa apa? Wong itu di dalam. Ya tidak tahu, saya bilang. Buktiin. Bagaimana caranya? Tidak tahu, saya bilang. Terus ditelanjangi anaknya. Terus pantatnya madep dia. Kan kalau meriksa pak bayi kan gitu. Bukan. Dibuk-buk gini. Yang diperiksa itu apa? Aku bilang, ya tidak tahu. Saya lihat jam. Tepat. Aku bilang, sekarang. Anak itu sekarang itu terus angkat kaki, angkat tangan. Wah, kayak orang mau mengeluarkan sesuatu yang dipaksa, saudara. Wah, yang keluar dari anusnya apa? Empedu nyemprot dokternya. Wah, rasain lu. Dokter itu muka ini hijau semua. Kamu bisa ngerasain empedu itu pahitnya kayak apa? Wah, job-job. Wah. Tapi saudara tahu dia bilang apa? Bahasa Belanda ngomongnya endelok. Jadi dia bilang endelok. Aku bilang apa itu? Selesai. Mujizat terjadi. Kan? Sambungan empedu nyambung. Ada. Sehingga empedunya bisa keluar dari anus. Itu ke lambung dulu loh saudara. Ini nyemprot. Ya yangke. Itu kalau enggak Tuhan membuktikan kuasanya. Enggak mungkin. Maka saat itu dia bilang, bawa pulang, anakmu sembuh. Sembuh saudara, beres loh, gendute kayak gitu tuh loh. Sempurna saudara, sempurna. Itu Allah kita. Maka dari itu pada waktu saya mendapatkan mimpi, saya berjalan. Jalan, saya ketemu satu patung yang gede sekali. Jadi saudara harus tahu bahwa pengikutan kita, padahal saudara tahu, saya umur 12 dipanggil Tuhan. Itu mahasiswa, saya berumur 28 tahun. Jangan kaget, sebab saya umur 14 itu baru kelas 3. Jadi kalau kelas 3 SD betul loh. Tapi kalau saya umur 30 bisa jadi dokter itu lumayan. Makanya itu saudara, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Ibu, bapak punya anak kayak apa, tidak masalah. Allahmu sanggup mengubah segala perkara. Nah, waktu itu saya ketemu patung. Saya bilang, loh jalanannya kok gelap gulita. Saya bilang, jalannya mana? Padahal jalannya sempit. Makanya jalan ke surga itu sempit. Saya sedang jalan di jalan yang sempit itu. Saya lihat ini, waduh patung besar itu, gedung seperti gedung bertingkat. Pantesan gelap ketutupan semua. Semua jalan ditutup. Saya lihat, patung gede misal gini. Ternyata itu patung yang ngomong, setan. Saya tidak tahu kalau itu setan. Terus dia ngomong, dia ngomong, kaget tau, lu kok bisa ngomong? Kamu ikut aku, saudara. Kamu ikut aku. Aku mau ketemu Tuhan Yesus dulu. Kamu ikut aku. Kenapa harus ikut kamu? Sebab aku tahu hobimu, kesukaanmu. Aku tahu. Dia cuma gini, saudara, saya bilang, apa? Enggak. Dia cuma gini. Di sana kolam orang perempuan. Satu kolam itu orang perempuan. Perempuan segala bangsa. Mulus-mulus.
Saya lihat kaget. Wih, perempuan kok mulus-mulus kayak gitu. Wih, segala bangsa. Terus apakah aku mau ikut Yesus? Terus enggak lihat gitu. Siapa bilang? Enggak usah pura-pura, saudara. Makanya saya bilang saya punya watak. Saya tak deketi kolam itu. Tak lihati satu-satu, tak lus-lus. Satu-satu. Jadi jangan kira kalau saya itu orang baik. Kamu taunya kan sekarang. Dulu. Tanya istri saya itu loh. Jadi jangan kira kalau saya mau ikut Yesus itu terus ditutur terus. Dah, nonsen. Saya ngakui saudara. Tapi saya balik, saya bilang, itu aku suka. Jujur, itu aku suka, aku senang. Tapi aku mau ketemu Yesus dulu. Bedanya cuma di situ saudara. Aku mau ketemu Yesus dulu. Dia bilang apa? Tunggu. Aku tahu hobimu enggak cuma itu. Cas. Kolam berlian. Sak gini loh. Tak datang nih saudara. Wih. Ini juga aku seneng. Nah itu hobi itu ini cocok kok. Sebab itu kalau enggak ada ini. Ayo perempuan-perempuan ini kan enggak mau tuh ya. Ya makanya enggak bisa. Jadi ini setel ini. Ini setelannya ini. Jadi saya bilang, itu aku suka, itu suka saya bilang. Tapi tolong aku tak ketemu Yesus dulu. Saudara, hanya itu toh. Saya tidak mengatakan gini. Aku percaya, enggak. Aku bilang aku mau ketemu Yesus. Hanya mau ketemu. Tidak minta yang lain. Tapi apa terjadi? Belum dia bilang, sebentar aku masih tahu kesukaanmu. Kurang satu lagi. Digendong saudara saya. Disaut gitu tak gendong. Terbang saya. Dibawa ke atas bukit yang tinggi sekali. Dilihatkan dunia. Dia berkata, aku beri kamu kuasa. Wah. Aku suka juga itu. Tapi aku mau ketemu Yesus dulu. Nanti kalau sudah ketemu Yesus, urusan belakang deh. Aku bilang itu. Ini nanti, tapi ketemu Yesus dulu, saya bilang. Bodoh, dia bilang. Marah dia, saya ditinggal. Di atas gunung sendirian. Dia sudah terbang. Aku bilang, lu, ini, aku balik bagaimana ini? Sendirian di atas bukit. Saya bilang, Roh Kudus ngomong. Makanya itu saudara, dari hati ngomong. Mengapa tidak kamu perintahkan dia terbang mundur? Makanya itu saya bilang, oh iya, dalam nama Yesus, balik, mundur saudara. Nah, sekali di depan saya berhenti, saya naik di punggung dia, pluk. Bawa saya kembali. Nah, saya jadi kayak Aladin. Nah, itu nyambung, saudara. Nah, setelah itu saya dihadangi lagi. Terus saya bilang gini. Dalam nama Tuhan Yesus, minggir, saudara. Setelah minggir, saya berjalan, naik terus. Saudara, perhatikan. Dalam mengikut Yesus, kalau engkau mau ketemu dia, ada saat-saat di mana kegelapan seolah-olah kamu tidak tahu jalan. Itu ujian. Sebab pada waktu saya berjalan, kanan kiri jurang. Saya jalan terus, masuk ke awan. Awan itu gelap gulita, putih kabut, tidak bisa dilihat. Jalan pun kamu tidak tahu. Saya bilang, Tuhan, kalau aku salah jalan, pasti masuk jurang. Tuhan tidak ngomong apa-apa. Tuhan berkata, jalan saja. Ya wes, tadi aku nekat. Jalan aja. Setelah lewat awan, baru terang benderang surga. Saudara. Pas saya sampai di sana,
Luar biasa kayak begini. Tuhan Yesus di depan saya. Dia pakai jubah putih, rambutnya segini. Dia berkata begini, berbahagialah hambaku, selamat datang. Bayangin, saudara. Dan pada waktu itu saya menyembah Tuhan. Saya bilang, aku mau ketemu engkau. Ya, aku menemui engkau. Terus kemudian dia mengambil batu putih. Ukurannya 60 kali 20 segini. Dihadiahkan kepada saya. Dia berkata, terimalah hambaku. Jadi saudara, setiap perjuangan saudara di hadapan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Pada waktu saya lihat batu putih berlian kayak gitu, wah, saya hargai. Saya taruh di atas karena apa? Saya merasa ini amat berharga. Ternyata masuk, saudara. Sampai sini. Loh. Kok masuk? Aku bilang, bukankah seperti Alkitab? Batu putih itu diberikan dan tidak ada orang yang bisa tahu kecuali yang menerima. Cocok. Diberi lagi. Wah, sangka tahu gitu, tempel di sini masuk. Tempel di sini masuk. Diberi 7. Sampai sini. 7 itu baru sampai sini nih, saudara. Jadi kakinya itu masih daging. Aku bilang, cukup. Sudah penuh. Tuhan bilang, perhatikan. Kalau kurang, minta lagi. Saudara, coba tidak ada kata-kata itu. Sia-sia semuanya. Kenapa? Karena saya dilengkapi, tetapi kaki saya masih daging. Yang bawa kita ke dosa siapa? Kaki. Setelah saya mengikut Tuhan berapa lama? Melayani Tuhan 7 tahun. Tuhan ngomong, masuk doa puasa 40 hari 40 malam. Kamu makan sekali. Ya, tidak boleh bicara sama siapa-siapa. Ingat Tuhan. Tuhan bilang gini, apa yang aku katakan? Waduh Tuhan, kakiku belum. Ternyata ini kerap kali masih gotong saya kemana? Dosa. Jalan. Amin. Ingat kata-kataku. Diberi 2 lagi, 9 lengkap. Aku saya, Tuhan, Engkau itu sangat-sangat mengasihi. Dia berkata apa? Rancanganku bukan rancangan. Aku mempunyai rancangan-rancangan yang indah untuk masa depanmu. Dan bukan rancangan yang jelek. Percayalah. Kenapa saya menangis, saudara? Pada waktu saya sudah menerima batu putih, Tuhan berkata begini, lihat awan dibuka, kayak itu kayak guntur. Awan itu kalau dibuka, itu pintu-pintu di surga sana itu kayak awan buka, kayak guntur. Buka di bawah gunung, orang ribuan. Tuhan bilang, bawa mereka pulang, bawa mereka pulang. Saya diingatkan, bukankah tahun ini tahun penuaian? Dan saya diingatkan, ingat aku ngomong sama kamu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Bawa mereka pulang. Maka dari itu saudara, saya merindukan supaya jangan ada satu di antara kamu yang tertinggal. Dan kalau saudara masuk, ingat keluargamu. Bahwa di sana banyak tempat, saudara. Maka dari itu Musa berkata apa? Musa berkata apa pada waktu dia dipilih oleh Tuhan? Dia harus menunggu 40 tahun untuk dididik kembali, biarpun dia sudah dididik menjadi pangeran. Tapi Tuhan tidak mau pendidikan dunia, Tuhan mau pendidikan rohani. 40 tahun jadi gembala. Setelah itu Tuhan menyatakan diri melalui api di semak-semak. Tuhan berbicara memanggil dia. Dan dia setelah dia mengalami mujizat, mengalami segala perkara, dia perjuangkan bangsanya. Tapi bangsanya ternyata apa? Menyakitkan hati. Berontak terus, ngomel terus. Apa bedanya dengan kalau saudara mengalami keluargamu? Kamu berjuang untuk keluargamu. Kamu berdoa untuk suami, istri, anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, familimu. Tapi mereka mengejek, mereka menghina, mereka tidak bisa menerima.
Tapi perhatikan, Musa yang dikatakan dia menghadap kepada Allah. Dia berkata apa? Kita lihat supaya kita belajar, saudara. Di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-32, ayat yang ke-32 dan 33. Mulai 31. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Dan jika tidak, perhatikan saudara, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Mengapa Musa bisa berani mempertaruhkan jiwanya untuk bangsanya? Karena dia mendapatkan roh apa? Belas kasihan. Roh belas kasihan ini karena dia melihat saudara, dia berjuang untuk bangsanya. Tuhan Yesus pesan kepada saudara dan saya. Kalau Yohanes 3:16 bilang apa? Karena demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ini untuk siapa? Untuk saudara toh? Apa yang saudara harus lakukan? 1 Yohanes 3:16. Ini pesan Tuhan. Jadi kalau saudara sudah mendapatkan penebusan, kalau saudara sudah mendapatkan karunia-karunia yang Tuhan berikan, ingat 1 Yohanes 3:16. Satunya itu saudara ingat-ingat gampang. Satunya itu kamu. Yohanes 3:16 Yesus buat kamu. 1 Yohanes 3:16 kamunya, satunya itu kamu. Ya toh? Bahasa Inggrisnya I. Kamu dah. Di sini dikatakan demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Tidak dituntut orang dunia, betul? Saudara-saudara kita. Siapa itu? Ya saudaramu. Ngerti saudara? Keluargamu, familimu, kamu yang harus berani bayar harganya. Musa berani membayar harganya. Tetapi ingat, kita kerap kali kalau sudah membayar harga, kita sudah berbuat baik, kita sudah berjuang, kita sudah berani mati untuk dia. Ingat, di dalam diri saudara dan saya ada watak egois. Ini yang saudara tidak sadar akhirnya membuat saudara jatuh. Kenapa? Jujur sekarang ini, kalau saudara sudah berdoa untuk istrimu, suamimu, orang tuamu, kalau kira-kira ndak tobat-tobat, jengkel ndak? Jengkel lah? Nah, itu kejatuhan. Sebab kalau kamu jengkel berarti itu usaha siapa? Dirimu saudara, gak bakal berhasil. Dan mendatangkan hukuman. Gak boleh saudara. Kamu wajib menyerahkan, kayak Tuhan Yesus dulu. Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus mati di kayu salib, dia ejek-ejek. Dia marah. Dia bilang apa? Ampuni, karena mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Saudara juga harus begitu. Sebab hal ini melanda Musa. Musa membela bangsanya demikian, lalu Allah berkata, aku akan ampuni bangsa ini, tapi aku tidak melepaskan dari hukuman. Perhatikan, diampuni, tapi tetap dihukum. Tidak ada saudara yang lalu diampuni terus bebas, kok enak. Tetap harus jalani hukuman. Maka dari itu saudara harus tahu. Makanya Paulus berkata apa? Lebih baik tubuhnya aku serahkan setan, dihancurkan, tapi jiwanya selamat. Makanya saya pernah tanya sama Tuhan begini,
Tuhan, kenapa anak-anak Tuhan ini kalau mau mati mesti kok sakit? Ya loh, sakit dulu, menderita dulu, baru mati. Kasihan dong Tuhan. Tuhan bilang, kamu ini bagaimana, tidak ngerti aku. Justru aku kasih sakit karena aku mengasihi dia. Kenapa? Kalau orang sakit pasti tidak berbuat dosa. Jadi dia bertobat, segala dosa-dosanya ditanggung dalam daging, habis itu bersih, pulang. Nah, selamat. Oh gitu Tuhan. Ya, maka dari itu saudara. Jadi kalau yang sakitnya panjang, lalu jangan kamu bilang dosanya panjang. Bukan. Itu bukan ukuran. Kenapa kok sakitnya panjang? Karena belum bertobat. Belum bertobatnya kenapa? Tidak sadar akan dosa-dosanya. Loh. Bangsa Israel itu 40 tahun putar-putar sebab apa? Gerutu terus, belum bertobat, tidak sadar. Sampai ditunggu 40 tahun tidak sadar. Nah ini orang juga begitu. Di Bandung ada orang Kristen saudara. Ya tidak sadar-sadar gitu. 4 tahun. Udah, eklek, tidak sadar. Kok tidak sadar-sadar? Nah iya. Ini kalau sudah sadar sih beres. Nah saya diundang istrinya. Diundang, sembayang dong Pak, sembayangin dong Pak. Sebabnya apa? Tobat sudah. Saya bilang, ya piye ya Tuhan? Tuhan ini tidak nyuruh. Aku ya diam aja. Satu hari disuruh. Kamu pergi Yusa. Saya bilang sama istri saya, ayo yang pergi. Gimana? Ayo nilai orang itu. Loh, kelihatannya sudah sampai. Sudah beres ini. Padahal sampai sana saudara belum bertobat juga. Cuma Tuhan tuh sudah tahu waktunya sudah cukup sampai. Jadi di sana saya datang, malah nangis. Nangis siapa? Mengasihani diri sendiri, minta didoakan supaya model aku tak marahi. Aku datang bukan supaya kamu nangis. Diam, dengar. Cepat bertobat. Injili, dosamu ini. Kamu ini ngapain? Berapa tahun kamu? 4 tahun. Padahal lebih tua dari saya loh. Tak marahin cuma habis-habisan. Habis tak marahi terus bilang, nah terus bagaimana? Bertobat, akui semua dosa-dosamu. Terus bilang sekarang, ampuni aku Tuhan. Terus terima kasih Tuhan. Terus bebaskan aku. Habis itu selesai. Masuk surga itu enak. Gue tahu aku sudah kepengen pulang, tapi gak disuruh pulang. Ya gara-gara orang model kamu gitu. Terus dia itu bisa nerima gini. Oh ya. Surga enak. Tak jamin pasti. Mau? Wes, doa. Berubah saudara. Istrinya pulang nurut. Hari-hari itu nurut. Biasanya waduh galak ya. Mau mati masih belum tobat, masih galak. Nurut, coba dimandiin mau, bagus. Cuma seminggu. Habis itu dimandiin. Dah ya Pak, aku tak pergi dulu ya Pak. Kamu tidur sebentar, nanti aku datang balik. Nyanyai mau pergi, Pak, pergi ya Pak. Loh kok diem? Anaknya, Pak, pergi ya Pak. Kok diem? Biasanya, dia sudah, ini kok diem? Wah, sudah berubah. Waktu, lo kok diem? Mati. Loh, mati. Loh, Papa kok sudah pulang, Mah? Pulangnya indah. Jadi, kalau Tuhan memberikan sakit, itu karena sayangnya Tuhan. Tapi cepat tobat. Jadi tidak lama-lama. Tapi bukan berarti kalau cepat tobat terus tidak jadi terus mati. Ndak, belum tentu. Wong Tuhan bilang kalau kamu sayang nyawa, kamu bakal kehilangan. Tapi kalau kamu kehilangan nyawa karena Yesus dapat nyawa, malah hidup. Tuhan tuh luar biasa. Kalau saudara mau membayar harganya kayak Musa, luar biasa. Mengalami saudara. Waktu mama saya di Australia, sarafnya ini putus.
Karena apa? Gara-gara adik saya. Ini enggak pakai hikmat itu. Orang tua kok diajak naik jet coaster. Itu kan aku bilang kamu naik kereta gantung yang 90 derajat. Dia sendiri takut, dia megangnya anaknya perempuan, dia sendiri putus. Sok kuat. Mama saya, saudara tahu, putus saudara. Dibawa ke dokter, dokter bilang apa? Sebulan, mesti mati. Kenapa? Setiap seperempat jam muter. Terus ngoceh, muter lagi. Jadi sudah mulai gila. Bayangin, habis itu kurang 3 minggu, telepon. Saya pas di Cirebon, adik saya ditelepon, dia bilang, mama sakit keras. Dia tidak ada pertolongan. Waktunya tinggal cuma 3 minggu. Nangis adik saya. Nah, pas saya mau khotbah di Cirebon, saya bilang, ada apa? Mama keadaannya sudah parah. Loh, ada apa? Kok Tuhan tidak ngomong ke aku ya? Ya, sembahyang. Masuk, saya ajak sembahyang dia. Aku cuma ngomong gini dok. Tuhan, ibuku sudah waktu nih. Tuhan bilang, sudah. Oh, bakal mati? Nah, mikir aku. Mati di Australia. Anaknya di sana cuma 2. Di sini 7 keluarga. Nah, langsung saya ngomong, saya tidak minta, menghimbau. Jadi saya ngomong gini, Tuhan, di sana tuh anaknya cuma 2 keluarga, di sini 7. Mati di sana. Bagaimana ya Tuhan? Kan kita kepingin ke sana. Mau kasih duit. Loh, menghimbau toh? Tuhan jawabnya apa? Lah maumu bagaimana? Saudara, kalau kamu bergaul erat sama Tuhan dulu, penak. Tanya saya. Nah, terus maumu apa? Mauku gini loh Tuhan, biar mati di Indonesia. Ya kena loh. Dia yang punya saudara. Perkara mati hidup kok, ya kena. Gampang. Boleh Tuhan? Boleh. Mikir lagi saya, menghimbau lagi. Boleh ya Tuhan? Boleh. Lah tapi Tuhan, aku bilang itu. Nanti kalau di pesawat, wah. Terus ditanya orang, siapa itu? Ibunya Yusa. Piye Tuhan? Saya enggak minta, semua udah. Lah bagaimana Tuhan kayak gitu? Lah maumu bagaimana? Ya orang kalau sudah cinta, disenggol aja sudah tahu ya. Makanya Tuhan bilang, lah maumu, ya sembuhin dulu dong. Nanti kalau sudah, nanti di Indonesia pulang enggak apa-apa Tuhan. Oke? Nah, setelah oke, tanya lagi. Kapan? Penak dah. Nanti malam aku datang, aku jamah. Saya terus telepon. Tenang, ngucap syukur, nanti malam Tuhan datang. Jamah selesai. Lalu di sana lalu enak-enak gitu. Siapa bilang? Tegang saudara. Malam mamah teriak-teriak, ada kuat, mati aku, udah kuat. Muter-muter lagi, gedek. Bayangin saudara. Papa lalu adik-adik saya bilang, loh ini kok tambah parah. Lah itu memang begitu jalannya gitu. Ujiannya itu gitu. Jadi pada waktu itu dia bilang, lu kok tambah parah? Tenang, hadapi, ngucap syukur. Bener. Setelah dia dah kuat, pamah dah kuat, Tuhan ngomong, datang. Baru ngalami sedikit penderitaanku, sudah ndak kuat. Ngucap syukur. Kaget dia. Loh Tuhan, kamu ngucap syukur ngalami sedikit penderitaanku. Nah, terus dia ngucap syukur. Nah Tuhan bilang, nah begitu. Dijamah tok, pluk, sembuh sempurna. Nyambung sarape.
sembuh sempurna hari itu, besok diperiksa dokternya bilang gini, ini mujizat, siapa yang bisa nyambung saraf tengkuknya kayak gitu? Hanya Tuhan. Saya bilang, segera pulang sampai di Indonesia. Mau apa mah? Aku mau foto. Ya, foto semua. Wah. Habis itu di rumah saya 3 bulan, saya bilang, nanti dulu. Saya bilang, kamu itu siap-siap. Saya bilang, siap-siap apa? Sembahyang, masuk kamar. Ngapain? Minta lihat rumahmu di surga. Loh, bisa. Sembahyang dia ngotot, saudara. Dibawa ke surga, ditunjukin rumahnya dia. Wah, dia bilang, enak nang. Nah, siap ya. Ya. Lalu Tuhan luar biasa, saudara. 3 bulan kemudian dia mau pulang. Dipanggil, sudah diangkat, jemput sama Tuhan. Terus dia lihat anaknya mau melahirkan. Dia cuma lihat gini, Tuhan itu tidak bicara, saudara. Dia tidak ngomong, tidak minta. Cuma dia lihat anaknya mau melahirkan. Tuhan bilang, kamu kepengen lihat anakmu melahirkan. Tuhan itu, saudara. Ya Tuhan, ya sudah sana balik lagi, hidup lagi. Makanya kenali Tuhan. Tuhan itu, waduh, hatinya itu lembutnya luar biasa. Jadi tidak usah jadi meminta-minta, menghimbau. Segala sesuatu kembalikan kepada dia. Maumu bagaimana? Dia tidak tahan, saudara. Demikian juga istri saya juga begitu. Tidak tahan Tuhan. Karena apa? Saya balik. Maumu bagaimana Tuhan? Maka dari itu, saudara, hiduplah, kenali Allahmu secara pribadi. Supaya saudara dan saya itu belajar dari firman Tuhan. Supaya jangan diulangi kesalahan daripada Musa. Sebab saudara sudah dipilih. Saudara sudah ditetapkan bahwa saudara menjadi orang yang mau berkorban untuk saudara-saudaramu. Kau kemarin sudah diberikan roh belas kasihan. Dengan roh belas kasihan yang saudara dapat dari Tuhan, dan roh belas kasihan ini dicampur dengan iman saudara. Saudara berdoa untuk saudaramu, menghasilkan mujizat. Makanya kalau saudara berdoa untuk saudaramu, kamu bisa merasakan sampai di sini atau sudah di sini. Kalau sudah di hati, seperti kamu ngalami sendiri, seperti kamu ngalami saudaramu seperti itu melahirkan mujizat. Saya memang selalu tidak mau, saudara, kalau orang lain datang, Pak doain, tidak. Alami sendiri, praktek sendiri. Sebab saya cuma memberi kamu benih. Habis itu kamu harus tanam, tumbuhkan, berbuah untuk keluargamu. Saya sudah membuktikan bahwa luar biasa Allah kita. Maka dari itu, saudara, hari ini bukan perjamuan kudus. Ada roti, ada anggur. Ini bukan perjamuan kudus. Tuhan berkata begini, anak-anakku kemarin sudah aku berikan roh belas kasihan. Hari ini dia harus belajar menyatakan. Saudara, nanti tiap orang menerima roti 1. Saudara ingat orang siapa yang kamu membutuhkan belas kasihan. Orang yang menyakiti hatimu, saudaramu, istrimu, suamimu, orang tuamu, anakmu sekalipun. Saudara ingat, hadapkan di hadapan Tuhan. Roti ini engkau berikan di sebelahmu sebagai lambang, bukan orang itu, tapi orang yang kamu pikirkan, yang ada di dalam hatimu. Dan kamu katakan, aku mengasihi kamu. Dan saudara yang diberi, saudara harus tahu, itu bukan kamu, tapi orang yang ada di dalam diri orang itu. Bisa kamu, kalau memang di sebelahnya itu kamu yang... Loh, contohnya mamanya suami istri, jejeran. Dan ternyata, diam-diam sakit.
hati. Ya, biasanya tidak berani ngomong toh. Ya dah. Ya jujur terang. Berikan. Aku mengasihi. Dan kamu berikan dengan doa. Itu kamu melakukan untuk orang yang ada di dalam pikiran. Dan engkau nanti boleh melihat kuasa Allahmu, Tuhan akan bertindak dan bekerja untuk engkau. Sebab pekerjaan roh tidak usah kamu lihat, tapi kamu akan rasakan hasilnya. Karena iman dan belas kasihan itu luar biasa. Saya ngalami saudara, kalau saya mendoakan seseorang, hati saya sudah di situ. Tuhan bilang, jadi, mesti jadi, mesti jadi. Dan saya kerap kali saudara, saya kerap kali berdoa, kasihan Tuhan. Kalau orang itu bilang, Tuhan bilang kasihan, ya Tuhan betul, betul, mesti jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka dari itu saudara engkau lakukan dengan tertib. Setiap bulan seminar, saya sendiri tidak tahu. Mesti ada saja yang aneh. Kali ini, loh kok saya, Tuhan bilang, berikan mereka belas kasihan roti dan anggur ini. Bukan perjamuan kudus. Saya cuma hanya nurut. Saya tidak pernah melakukan di gereja di mana enggak. Saya hanya menurut apa yang Tuhan lakukan. Sebab ini tidak menyalahi dogma peraturan gereja. Maka dari itu saudara, kita berdoa. Saudara terima roti dan anggur ini.